kayak gitu. Nih ya pokoknya begitu dia mati, bye. Langsung tuh hartanya kita pakai buat foya-foya. Belanja, Bener-bener perempuan gak tahu malu ya. Lo nikahin bokap gue cuma buat nguras hartanya doang. ini nih si anaknya Culun datang nih. Culun. Bener kurang ajar lo ya. Apa lo? Hah? Apa lo? Apa lo? Hah? Gue bakalan laporin sama bokap gue. Terserah, bokap lo gak bakalan percaya. Udah sana pergi. Kayak kamu, jantan, terus tanggung jawab lagi. Beda, siapkah kita? Eh, eh, tante nggak apa-apa. Untung ada kamu gak apa-apa. Sonya, ayo kita pulang. Ayo. Hanya menangis tak. Sayang, kamu kenapa sih? Aku cuma nolongin dia doang, sayang. Aku refleks nangkap dia. Nggak ada apa-apa kok. Kamunya nolongin. Videonya kegeeran. Ya udah. Aku minta maaf ya, sayang. Aku minta maaf. Ya tetap aja aku gak suka, Rob. Dia tuh gak akan pernah bisa berhenti. Kamu lihat gak sih matanya dia? Kayak orang lagi kasmaran gitu ngeliatin kamu. Jelas-jelas kamu seperti senang dipegang sama dia. Aduh mas, emang harusnya laki-laki tuh kayak gitu. Mas aja gak ada reaksi aku jatuh. Alasan saja, kamu pakai pura-pura jatuh kan? Mas tahu itu. Apaan sih mas? Masih mending dia itu mau nolongin aku. Kamu dengar ya, Mas mau pulang sendiri, kamu pulang sama Mas Fardi. Serah. Kenapa mama gak tinggal sama kami aja sih, Ma? Mama nggak apa-apa kok sayang. Mama nggak mau merepotkan. Mama juga nggak mau mengganggu kebahagiaan kamu bersama Robi. Ya enggak lah, Ma. Kebahagiaan Tiara itu justru akan makin lengkap. Kalau misalnya Mama mau tinggal sama kami. Izinkan Tiara membahagiakan Mama. Merawat Mama. Karena itu sudah kewajiban Tiara sebagai anak Mama. Papa yang harusnya bertanggung jawab. Itu semua kewajiban Papa. Dalam keadaan Mama seperti ini, Papa wajib mendampinginya. Tapi nggak tahu kenapa, Papa seperti terbius oleh omongan Sonya. Sampai Papa hilang akal dan Papa menyia-nyiakan Mama kamu. Ma, maafin Papa ya, Ma. Gara-gara Papa, keluarga ini jadi terlantar. Ini semua gara-gara Sonya, Pak. Tiara tahu sekali perempuan macam apa Sonya itu. Tapi syukurlah. Sekarang Papa udah sadar. Ya, Papa pernah berjanji Papa akan bersikap adil. Dan Papa akan buktikan ngomongan Papa itu. Papa nggak peduli lagi sama Sonya. Walaupun dia harusnya sadar dia pernah janji akan ikut dalam kesembuhan Mama. Halo. Mas, kamu di mana sih? Mau nggak pulang? Mas kan sudah bilang, Mas akan pulang. Mbak Mira lagi sakit. Emangnya di rumah itu nggak ada yang ngurusin? Atau kamu emang sengaja ya mau tidur sama orang sakit? Sonya, kamu jadi kurang ajar ya. Kamu ingat gak, kamu pernah bilang Mas harus bersikap adil. Dan sekarang Mira butuh perawatan Mas. Baguslah kalau kayak gitu. Lagian ya nggak ada ruginya juga kok aku nggak ditemenin sama kamu. Sonya, nanti dulu Sonya. Kamu harus ngerti permasalahannya. Alasan. Sonya. Aduh, Papa capek kayak begini terus. Papa nggak usah dengerin omongan dia ya, Pak.
Saat ini, Mama lebih membutuhkan Papa. Halo, Mas. Sayang, kamu di mana sekarang? Kok rumah ditinggal kosong begini? Tadi tuh aku mau pulang, cuma aku ingat kalau Mama belum makan, makanya aku kesini buat nyuapin Mama. Terus sekarang kamu di rumah Mama? Iya, Mas. Tapi aku udah masak kok buat Mas. Nggak apa-apa ya, Mas? Mas makan sendiri di rumah? Aku makan sendirian. Nggak apa-apa ya, Mas, kan sekali-kali. Dadah. Tante, ada apa Tante tumben kesini? Iya, Rob. Papa Agungnya ada nggak? Papa Agung nggak ada, Tante. Pasti dia lagi ada di rumah perempuan yang gak berguna itu. Ngapain sih perempuan sakit-sakitan gitu aja datang segala? Rob, Tiara juga ada di sana. Iya, Tante. Dia bilang sih katanya mau ngerawat Mama Mira. Wah, nggak bener loh itu. Seharusnya kan lebih mentingin suami dibandingin ibunya sendiri. Apalagi suaminya baru pulang, harusnya kan ada diurusin. Nggak apa-apa kok, Tante. Ya udah kalau gitu gini, kamu pasti belum makan kan? Tante temenin makan. Oh, Nggak usah Tante, nggak usah. Saya udah biasa makan sendiri kok, nggak usah ditemenin nih. iya tapi tante nggak biasa makan sendiri, jadi kita berdua makan ya. Oh, jadi kayak gitu ya? Jam segini baru pulang. Ini pasti ulah perempuan sakit-sakitan itu kan? Sampai kamu harus nginep di sana? Sonya, Mbak Mira tuh lagi sakit. Dia butuh perhatian. Halah, emang Tiara gak cukup? Masa kalau sakit mesti ngerepotin banyak orang? Hah? Aku gak percaya dia sakit. Itu pasti dia bohong. Sonya! Mas, dia itu pasti pengen diperhatiin sama Mas. Itu kan yang dia mau. Sonya, Mbak Mira itu butuh perhatian, Sonya. Kalau dia butuh perhatian, terus aku gak diperhatiin. Gitu ya Mas ya? Kamu tuh kan gak bisa mengerti. Udah, gak usah ngomong lagi. Bilang aja kalau kamu itu mau kumpul lagi sama mereka. Bilang aja kalau kamu itu juga mau lepasin aku. Iya kan? Sonya! Laki-laki tua bangka gak tau. Untung banget. Wih, gila lo. Pantesan lo sekarang kaya. Ya iyalah, gue udah jadian sama si Agung ATM berjalan gue. Dia harus penuhin setiap permintaan gue. Wih, hebat banget lo. Ternyata lo sengaja kan mau nangkep setua bangka itu karena lo mau warisannya. Ya iyalah gue ngincer warisannya. Hari gini gitu gue juga masih waras kali. Gue gak mau sehidup semati sama tua bangka kayak gitu. Nih ya pokoknya begitu dia mati, bye. Langsung tuh hartanya kita pakai buat foya-foya. Belanja, Bener-bener perempuan gak tahu malu ya. Lo nikahin bokap gue cuma buat nguras hartanya doang. ini nih si anaknya Culun datang nih. Bener kurang ajar. Apa lo? Hah? Apa lo? Apa lo? Hah? Gue bakalan laporin sama bokap gue. Terserah, bokap lo gak bakalan percaya. Udah sana pergi. Pergi sana. Gak tau malu. Mas, kamu di mana, Mas? Aku mau ketemu sama Papa. Kamu temenin aku ya? Iya. Sonya, kamu dari mana? Kok kamu kusut amat? Udah,
Kamu juga pasti nggak akan mau denger kan. Lagian aku ini siapa sih? Cuma istri kedua doang kan. Kamu habis berantem kok baju kamu robek begitu? Iya, ini semua gara-gara anak kamu. Anak kamu udah bikin malu aku di depan teman-teman aku. Bohong, Pak. Coba Papa tanya sama dia. Apa yang dia udah omongin tentang Papa di belakang?